Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih berikan kesempatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul bersama-sama melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah, dan insyaallah dilanjutkan dengan kajian sirah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan tentang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Khadijah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana pernikahan anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dari 7 orang anak Rasulullah yang hidup hanya 4 orang, dan keseluruhannya adalah perempuan: Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwasanya Zainab sendiri dibina oleh salah satu keponakan daripada Khadijah yang bernama Abu As, dan kemudian anak Rasulullah yang sebagai yang lalu yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum dibina oleh anak Abu Lahab, yang mana keduanya saat itu masih berusia masih muda, sehingga pada saat mereka akad hanya sekedar persetujuan tanpa dibawa ke rumah Abu Lahab, dan masih dibesarkan oleh Rasulullah bersama dengan Khadijah. Lalu kemudian setelah kejadian tersebut, pada tepatan tahun kelima pasca perombakan daripada Ka'bah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai memberikan perhatian lebih kepada Rasulullah SAW dengan memulai memberikan kerinduan, keinginan Rasulullah untuk berislam, di mana Rasulullah pada saat itu diberikan wahyu pertama, yang mana wahyu tersebut sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah diberikan penampakan di dalam mimpi beliau melihat satu cahaya yang sangat terang, seakan-akan itu seterang cahaya mentari di pagi hari. Dan ini adalah awal mula daripada wahyu yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian pada bulan Ramadan, tepat 1 tahun sebelum diangkatnya beliau menjadi seorang nabi, Rasulullah yang saat itu sudah mulai mengenal ataupun melakoni i'tikaf atau uzlah, terutama di Gua Hira, sedang berjalan menuju ke tempat beliau uzlah. Tiba-tiba beliau mendengar panggilan dari satu tempat yang beliau tidak tahu dari mana asalnya. Beliau melihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, sampai kemudian ketika beliau melihat bagian atas, beliau melihat sesosok malaikat yang sedang berdiri dan memanggil nama beliau, mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril." Ini sebelum turunnya ayat Al-Quran surat Al-Alaq 1-5. Melihat penampakan tadi, Rasulullah berubah menjadi ketakutan dan lari kembali ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada Sayyidah Khadijah, dan katakan, "Wahai Khadijah, kau tahu bahwasanya aku sangat membenci penyembahan berhala dan para peramal." Rasulullah sangat membenci para peramal, para dukun. Namun melihat kejadian mistis seperti ini, Nabi khawatir jangan-jangan ini tanda bahwasanya beliau akan menjadi seorang dukun, akan menjadi seorang peramal. Maka Sayyidah Khadijah menenangkan diri Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau tidak memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang
mulia akhlakmu dan lain sebagainya, diberikan ketenangan, sehingga Rasulullah kemudian merasakan ketenangan dan menganggap bahwasanya hal tersebut bukanlah satu hal yang akan mendorong dia menjadi seorang peramal. Kemudian Sayyidah Khadijah mulai dengan menenangkan Rasulullah, lalu kemudian mendatangi Waraqah bin Nawfal dan menceritakan hal tersebut kepada Waraqah bin Nawfal. Lalu Waraqah bin Nawfal memberikan kabar